Pergi ke pasar beli ketan dan kornet. Cakep! Pulangnya tak lupa bawa bayam seikat. Cakep! Kader PDIP tak tampak di jajaran kabinet, ditunda atau memang batal dekat. Insya Allah segera akan bertemu, kita cari waktu yang tepat. Rencananya meski begitu Ibu Mega juga akan tetap bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Kabinet Merah Putih racikan Presiden Prabowo Subianto sudah resmi terbentuk. Dari ratusan orang yang tergabung di dalamnya, tak ada satupun sosok dari partai pemenang pemilu parlemen, PDIP. Meski tak bergabung dalam kabinet, PDIP menolak disebut oposisi. Mereka lebih memilih disebut sebagai partai penyeimbang. Sejumlah elit PDIP juga meyakinkan siap mendukung pemerintahan Prabowo melalui parlemen demi kebaikan bangsa. Ya, bagaimanapun suara PDIP di parlemen perlu diperhitungkan. Pasalnya, mereka partai pemenang pemilu dengan jumlah 110 kursi di DPR. Namun lebih jauh Puan menyatakan PDIP tak akan serta-merta manut dengan pemerintahan Prabowo. Mereka akan melihat rencana kerja kabinet, termasuk visi dan misi yang mereka tawarkan. Sebelum pelantikan presiden, kabar pertemuan Mega Prabowo memang santer terdengar. Banyak yang melihat ini sebagai tanda bahwa PDIP akan turut merapat dalam kabinet. Apalagi sejumlah elit PDIP dan Gerindra seolah memberi sinyal bersepakat untuk kolaborasi di pemerintahan. Bahkan, dua nama kader PDIP, yaitu Azwar Anas dan Oli Dondo Kambe, sempat ramai diisukan masuk dalam jajaran Menteri Kabinet Prabowo. Tapi, kini nyatanya tak ada sosok kader PDIP di jajaran menteri. Pertanyaan pun muncul, benarkah ini hanya soal waktu sampai akhirnya PDIP masuk ke kabinet? Atau justru sudah final, bahwa PDIP tidak akan ikut dalam kabinet Prabowo sampai akhir periode? Bila diamati para pembawa pesan Mega dan Prabowo getol saling berkomunikasi jelang pelantikan. 15 Oktober siang, Pramono Anung sambangi kediaman Prabowo di Kertanegara di tengah kesibukan pemanggilan calon menteri. Kedatangan Pram itu disebut-sebut untuk merancang pertemuan Mega Prabowo pada 16 Oktober malam. Setelah dari Kertanegara, Pram juga disebut bertandang ke kediaman Mega di Teku Umar. Sehari setelahnya, 16 Oktober malam, Puan Maharani, Oli Dondo Kambe, dan Pramono datang ke Teku Umar di tengah isu hangat pertemuan Mega Prabowo malam itu. Tapi pertemuan itu ternyata batal. Ada yang bilang salah satu penyebabnya karena banyak media yang sudah standby di Teku Umar. Padahal pertemuan itu direncanakan tertutup dari media. Rencana pun bergeser ke esok harinya. Namun lagi-lagi batal, konon penyebabnya karena adanya perbedaan pandangan antara Puan sebagai komunikator PDIP ke Gerindra dengan sebagian pengurus DPP PDIP yang meminta PDIP jangan langsung bergabung ke kabinet Prabowo. Dan pada hari terpenting Prabowo, yakni pelantikannya sebagai presiden, Megawati tak datang menyaksikan karena kurang fit usai perjalanan panjang dari Uzbekistan. Meski demikian, DPP meminta 110 kader PDIP di parlemen untuk menghadiri seremoni penting tersebut. Pada hari pelantikan Prabowo, Deddy Sitorus juga menyampaikan hal yang masih mengganjal PDIP, yaitu terkait gugatan PT UN soal Gibran yang belum diputuskan. Dan tepat pada 24 Oktober, PT UN putuskan tolak gugatan PDIP terkait pencalonan Gibran. Lalu sehari setelahnya, tim hukum PDIP gelar konferensi pers dan menunggu arahan Megawati. Jadi nggak penting sebenarnya terkait dengan perbedaan pandangan. Nah itu biasa, semua organisasi kan ada itu. Tapi saya sendiri tidak pernah mendengar. Tapi kalau memang saya pribadi kan tidak berada di DPP, jadi mungkin yang lain lebih tahu. Tetapi pada prinsipnya perbedaan pandangan sebelum terjadinya keputusan final itu kan biasa. Makanya itu disebut demokrasi. Tetapi ketika sudah diambil
keputusan itu tentunya 100% menjadi hal yang harus dilaksanakan oleh partai dan seluruh kader, dan di PDI Perjuangan tidak pernah ada yang tidak tegak lurus. Kabinet kini sudah terbentuk. Kalaupun pertemuan Mega Prabowo akhirnya terlaksana, ini akan lebih diartikan sebagai silaturahmi dua kawan lama yang juga tokoh besar bangsa. Kabarnya pertemuan mantan pasangan Capres-Cawapres 2009 ini masih mencari waktu yang tepat. Ketua fraksi PDIP di MPR Ahmad Basarah mengatakan, Megawati akan bertemu Prabowo setelah pelantikan presiden. Jadwal pertemuan juga sudah diagendakan. Sementara politisi PDIP Arya Bima memastikan pertemuan itu akan membahas banyak hal yang tidak bersifat pragmatis seperti kursi menteri. Ya kalau kapan timingnya yang paling tepat kan? Yang jelas pertemuan Ibu dan Pak Prabowo ini adalah pertemuan dua tokoh bangsa, dua ketua partai politik yang menang pileg dan yang menang pilpres. Yang penting tidak perlu pertemuan itu terlalu dikerangkakan dalam rangka mungkin bagi-bagi kursi menteri atau jabatan, enggak ya. Kalau itu saya kira Pak Prabowo dan Ibu Mega paham. Saya tahu keduanya tidak pernah ada masalah dan keduanya saya lihat kok gemati ya, secara personal. Gemati itu saling menyayangi sebagai teman ya. Tapi sebagai kepala negara, Ibu sebagai ketua umum partai pemenang pemilu legislatif, dengan ketemu itu minimal justru tidak akan saling curiga. Kalau bertemu kan pasti ya secepatnya. Kini belum ada pernyataan resmi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait sikap partainya terhadap pemerintahan Prabowo. Namun, jika kita kilas balik pada Mei 2024, Mega pernah menyatakan bahwa sikap politik PDIP terhadap pemerintahan selalu ditetapkan dalam Kongres Partai yang digelar dalam 5 tahun sekali. Sisi politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan yang akan datang merupakan sebuah hal yang bersifat strategis dan selama ini selalu diputuskan di dalam Kongres Partai. Namun rakyat sebenarnya sudah memahami DNA PDI Perjuangan. Kita adalah pejuang demokrasi. Sementara itu pelaksanaan Kongres 6 akan dilaksanakan pada tahun 2025. Walau belum diketahui persis waktu pelaksanaannya. Lantas akankah PDIP memutuskan masuk kabinet Prabowo pada Kongres 2025? Saya kira mungkin ya, kalau misalkan ada arahan Kongres, keputusan final PDIP soal bergabung atau tidak itu terjadi ya. Karena waktunya lebih dari cukup bagi Ibu Mega untuk memutuskan, kan perenungannya sudah sangat panjang, dalam, dan biasanya memang model pengambilan keputusan PDIP seperti itu. Kalau kita lihat komunikasi Megawati dengan Prabowo itu sebetulnya tidak ada masalah. Tetapi ada barier politik yang menurut saya ini masih cukup lumayan mengganggu, yaitu track record terakhir hubungan antara Jokowi dengan Megawati. Menurut saya Megawati belum pada proses ada komunikasi yang betul-betul sepakat apakah gabung apa tidak. Ya biasa, ini banyak hal yang kemudian menurut saya sebagai ketua umum banyak pertimbangan yang dilakukan oleh Megawati. Ini bagi tidak mudah kemudian menetapkan. Langkah PDIP sebagai penyeimbang pemerintah dapat berubah kapan saja. Apakah ini sinyal awal untuk bergabung atau hanya sekedar menjaga jarak di pembuka periode? Yang pasti, keputusan PDIP kelak akan turut menentukan masa depan peta politik nasional yang terus berubah.